Halo semua, perkenalkan nama saya Franciscus Dev dari Universitas Tanjung Pura dengan NIM D10412111019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ATM atau lebih tepatnya sistem penarikan uang tunai dan pengecekan saldo. ATM atau Automated Teller Machine merupakan fasilitas yang dimiliki oleh bank yang memungkinkan nasabah atau pengguna melakukan layanan secara mandiri. ATM merupakan solusi dalam memberikan layanan secara optimal kepada pengguna tanpa batasan waktu dan operasional bank dan lokasi yang terbatas. Sistem ATM yang dianalisis kali ini adalah sistem penarikan uang tunai dan pengecekan saldo. Tujuan dari mendeskripsikan sistem ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan requirement dari stakeholder yang berhubungan dengan penarikan uang tunai dan pengecekan saldo. Selanjutnya adalah tabel scope item. Di sini ada dua, yaitu tarik tunai. Tarik tunai meliputi seluruh kegiatan stakeholder dalam mengelola data pengguna dalam menarik tunai. Proses yang ada di dalamnya adalah penarikan tunai dengan mengurangi saldo pengguna dengan batas maksimum penarikan. Yang kedua, cek saldo. Skop sistem ini meliputi seluruh kegiatan stakeholder dalam mengecek saldo dalam ATM. Proses yang ada di dalamnya meliputi melihat sisa saldo pengguna ataupun tanpa melakukan penarikan tunai. Kemudian tabel stakeholder. Stakeholder di sini kami tentukan ada dua, yaitu pengguna dan bank. Pengguna ini atau nama lainnya adalah nasabah. Selanjutnya adalah alur proses. Di sini alur prosesnya menggunakan flowchart. Pertama-tama, user akan diminta untuk memasukkan kartu ATM. Kemudian, sistem akan menampilkan pilihan pilih bahasa. Kemudian, user memasukkan PIN. Jika PIN benar, sistem akan menampilkan pilihan transaksi. Di sini ada dua pilihan transaksi, yaitu tarik tunai dan cek saldo. Jika user memilih penarikan tunai, user akan diminta untuk memasukkan nilai nominal uang. Setelah itu, uangnya diambil dan sistem akan menampilkan apakah user mau melakukan transaksi lain. Jika tidak, sistem akan langsung mencetak struk. Dan jika user memilih pilihan cek saldo, sistem akan menampilkan informasi saldo yang dimiliki oleh user. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan apakah user mau melakukan transaksi lain atau tidak. Jika tidak, sistem akan mencetak struk. Selanjutnya adalah tabel requirement. Pertama-tama kita akan membahas tabel requirement tarik tunai. Yang pertama, pengguna memasukkan kartu ATM. Yang kedua, sistem dapat memverifikasi kartu yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pengguna menginput PIN kartu ATM. Yang kelima, sistem harus dapat memvalidasi inputan PIN yang dimasukkan pengguna. Yang keenam, pengguna memilih menu penarikan tunai. Yang ketujuh, sistem dapat menampilkan nominal uang yang akan ditarik pengguna. Yang kedelapan, sistem dapat memberikan opsi lain terhadap jumlah nominal yang akan ditarik pengguna. Yang kesembilan, pengguna dapat memasukkan jumlah nominal yang ingin ditarik. Yang kesepuluh, sistem mengeluarkan uang tunai sesuai jumlah yang ditentukan pengguna. Yang ke-11, sistem dapat membatasi jumlah penarikan. Dan yang terakhir, yang ke-12, sistem dapat mencetak struk atas penarikan tunai yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, tabel requirement cek saldo. Yang pertama, pengguna memasukkan kartu ATM. Yang kedua, sistem dapat memverifikasi kartu yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, pengguna dapat menginput PIN kartu ATM.
Yang kelima, sistem harus dapat memvalidasi inputan PIN yang dimasukkan pengguna. Yang keenam, pengguna memilih menu cek saldo. Dan yang ketujuh, sistem dapat menampilkan nominal saldo yang dimiliki oleh pengguna. Selanjutnya adalah use case. Di sini adalah use case sistem penarikan uang tunai dan cek saldo. Di sini ada dua aktor yang berperan, yaitu pengguna dan bank. Dan ada 4 use case. Yang pertama, use case memilih bahasa. Di sini aktor yang berperan adalah pengguna. Pengguna memilih bahasa yang ingin digunakan. Yang kedua, use case memverifikasi PIN. Di sini ada dua aktor yang berperan, yaitu pengguna dan bank. Pengguna memasukkan PIN yang telah pengguna gunakan, dan bank di sini memverifikasi PIN-nya apakah benar atau salah. Yang ketiga, use case menarik tunai. Di sini ada dua aktor yang berperan, pengguna dan bank. Pengguna memasukkan sejumlah nominal uang yang ingin ditarik, dan bank mengkonfirmasi sejumlah nominal tersebut dan akan dikeluarkan melalui ATM. Yang keempat, yaitu use case mengecek saldo. Di sini dua aktor berperan, yaitu pengguna dan bank. Pengguna memilih menu mengecek saldo, dan bank melalui sistem menampilkan informasi saldo yang dimiliki oleh pengguna. Selanjutnya adalah deskripsi use case. Yang pertama adalah deskripsi use case memilih bahasa. Deskripsi. Sistem ini berfungsi bagi pengguna agar dapat memilih bahasa yang digunakan. Trigger atau pemicunya adalah pengguna memilih menu pilih bahasa. Aktor yang berperan adalah pengguna. Prekondisinya adalah pengguna telah memasukkan kartu ATM. Poskondisinya, bahasa yang ingin digunakan telah dipilih. Di sini skop yang terkait adalah skop 1 dan skop 2. Skenario dari use case memilih bahasa adalah di sini ada dua, aksi aktor dan reaksi sistem. Skenario normal, aktor memilih bahasa dan sistem menampilkan form sesuai bahasa yang ingin digunakan oleh aktor atau pengguna. Selanjutnya, yang kedua, deskripsi use case memverifikasi PIN. Deskripsi, pengguna memasukkan PIN dan diverifikasi oleh sistem. Triggernya adalah pengguna memasukkan PIN. Aktor yang berperan di sini ada dua, yaitu pengguna dan bank. Prekondisinya, pengguna telah memilih bahasa. Poskondisi, PIN telah diverifikasi. Skop yang terkait di sini ada dua, yaitu skop 1 dan skop 2. Kemudian skenario memverifikasi PIN. Aksi aktor dan reaksi sistem. Aktor memasukkan PIN. Yang pertama-tama adalah skenario normal. Aktor memasukkan PIN. Kemudian reaksi sistem memverifikasi PIN dan kemudian masuk ke tampilan menu selanjutnya. Skenario alternatif atau yang lain, aktor memasukkan PIN, reaksi sistem memverifikasi PIN, menampilkan keterangan PIN salah. Kemudian aktor memasukkan PIN-nya kembali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu deskripsi use case menarik tunai. Deskripsi, sistem berfungsi untuk pengguna agar dapat melakukan penarikan tunai. Trigger atau pemicunya adalah pengguna memilih menu tarik tunai untuk menarik uang. Aktor yang berperan adalah pengguna dan bank. Prekondisi, pengguna telah terotorisasi atau telah melakukan login dan memilih menu tarik tunai. Poskondisi, uang yang ingin diambil keluar dari mesin ATM. Di sini skop yang terkait adalah skop yang pertama. Ini adalah skenario dari use case menarik tunai. Ada dua, yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Skenario normal, aktor memilih menu tarik tunai, sistem menampilkan form tarik tunai dan meminta jumlah uang yang ingin ditarik. Aktor mengisi jumlah uang yang ingin ditarik, kemudian sistem memverifikasi jumlah saldo yang terdapat dalam rekening pengguna, kemudian mengeluarkan uang, dan yang terakhir mengeluarkan struk penarikan uang tunai. Skenario alternatif atau skenario lain,
aktor memilih menu tarik tunai. Kemudian sistem menampilkan form tarik tunai dan meminta jumlah uang yang ingin ditarik. Kemudian aktor mengisi jumlah uang yang ingin ditarik. Kemudian sistem memverifikasi jumlah saldo yang terdapat dalam rekening pengguna. Kemudian sistem menampilkan keterangan saldo tidak mencukupi. Selanjutnya adalah deskripsi use case mengecek saldo. Deskripsi, sistem menampilkan informasi saldo yang terdapat di rekening pengguna. Trigger atau pemicunya adalah pengguna memilih menu cek informasi saldo. Aktor yang terkait yaitu pengguna dan bank. Prekondisi, pengguna telah terotorisasi atau telah melakukan login, kemudian memilih menu transaksi lainnya dan akan menampilkan cek saldo. Poskondisi, informasi saldo akan tampil di layar ATM. Skop yang terkait adalah skop yang kedua. Skenario mengecek saldo. Di sini ada yang dua berperan, aktor dan sistem. Skenario normal, aktor memilih menu untuk opsi transaksi lainnya. Sistem kemudian menampilkan opsi cek saldo. Kemudian aktor memilih opsi cek saldo dan sistem menampilkan informasi saldo pada layar ATM yang dimiliki oleh pengguna. Selanjutnya adalah kelas diagram. Untuk mengoperasikan ATM, customer harus memiliki kartu ATM dan akun. Dan dalam melakukan operasi dalam sistem ATM, terdapat dua transaksi, yaitu pengecekan saldo dan melakukan tarik tunai. Kemudian adalah activity diagram. Yang pertama, activity diagram memilih bahasa. Pengguna memasukkan kartu. Kemudian sistem menampilkan menu pilih bahasa. Kemudian pengguna memilih bahasa yang ingin digunakan. Kemudian sistem menggunakan bahasa yang dipilih oleh pengguna. Dan kemudian menampilkan menu PIN. Selanjutnya adalah activity diagram memverifikasi PIN. Pengguna memasukkan PIN, kemudian sistem ATM mengirim data kartu ATM dan PIN kepada pihak bank. Kemudian pihak bank memverifikasi PIN. Jika PIN benar, sistem ATM akan menampilkan menu utama. Jika PIN-nya tidak benar, sistem akan menampilkan pesan PIN salah dan kemudian user akan mengisi ulang PIN kartu ATM-nya. Selanjutnya adalah activity diagram menarik tunai. Pengguna memilih menu tarik tunai. Kemudian, sistem ATM akan menampilkan menu tarik tunai. Kemudian, pengguna atau nasabah memasukkan nominal penarikan uang. Kemudian, sistem akan mengirim permintaan penarikan kepada pihak bank. Kemudian, bank akan memverifikasi jumlah saldo. Jika saldo yang dimiliki oleh pengguna cukup, bank akan mengurangi saldo pengguna, kemudian mengirim nominal penarikan tunai, dan sistem akan mengeluarkan uang, struk, dan kartu yang dimiliki oleh pengguna. Jika saldo yang dimiliki pengguna tidak cukup, sistem akan menampilkan pesan saldo tidak mencukupi, kemudian akan meminta pengguna memasukkan ulang nominal yang ingin ditarik. Selanjutnya adalah activity diagram mengecek saldo. Pertama, pengguna memilih menu cek saldo. Kemudian, sistem akan mengirim permintaan cek saldo kepada pihak bank. Kemudian, bank mengirim data jumlah saldo pengguna. Kemudian, sistem akan menampilkan saldo yang dimiliki oleh pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan atau penggunaan kata yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih.